La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah. فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر لا إله إلا الله أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, Dengar Ustaz? terdengar. Silahkan. Ya. Baik Ustaz, punten Ustaz ini agak terlambat. Baik sholat isya dulu baru selesai. Teman-teman semua kita mulai saja ya. Ustaz sudah hadir bersama dengan kita di sini ya. Ustaz saya awali Ustaz ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala umuri wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini ya. Ini insya Allah tanggal 1 Rajab ya Ustaz ya. 1 Rajab. Kita dikumpulkan bersama di sini dalam satu kajian, dalam satu taklim yang insya Allah akan membawa kita kepada pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena tidak semua orang yang berislam terpanggil jiwanya untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, kemudian untuk memperbarui ilmunya dan seterusnya. Seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jadi teringat Ustaz nih ketika kecil dulu di Madrasah Ibtidaiyah, ada doa yang selalu dilantunkan ketika kita akan mulai pelajaran, yaitu raditu billahi rabban wa bil islam dinan Nabi Muhammadin nabi wa rasulullah. Jadi ini doa belajar Ustaz, dan hingga saat ini saya masih memakainya dan masih mengamalkan doa tadi Ustaz. Kita akan mempelajari sebuah ilmu, yaitu kaitannya dengan materi malam ini Ustaz. Sangat dalam yang terdapat dalam doa tadi, yaitu bagaimana Allah memberikan ilmu kepada kita, kemudian memahamkan ilmu kepada kita dan seterusnya. Karena itu adalah sebuah urgensi Ustaz ya, ketika kita akan beramal, tentu semuanya didahului dengan ilmu. Tidak ada amal tanpa ilmu, dan ilmu mendahului semua amal yang kita lakukan. Gitu. Nah mungkin malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah ya, ataupun paparan dari Ustaz Ahmad Zainuddin kepada kami semua Ustaz. Jadi insya Allah kami ini adalah kumpulan dari Pak Dokter Ustaz alumni Fakultas Kedokteran Universitas Angkatan 99, tergabung dalam keluarga Muslim dan telah melaksanakan kajian rutin hingga saat ini. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu biodata Ustaz ya. Sedikit Ustaz ya, kalau boleh saya bacakan. Jadi telah hadir bersama kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, lahir di Banjarmasin, kemudian saat ini memiliki 4 orang anak Ustaz ya, 2 laki-laki, 2 perempuan, pendidikan lulusan dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, kemudian Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Qudus Jawa Tengah, kemudian Mahad Syu'bah Lughah di Universitas Islam Madinah Arab Saudi, S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Kemudian saat ini Ustaz berkegiatan sebagai pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Ya. Wah, jadi kita beda pulau nih Ustaz ya. Kami di Jawa, kebanyakan Ustaz ada di Kalimantan ya. Kemudian pembina Riskan TV Media Dakwah, komisaris Intro Radio 89,7 FM, pembina Mahat Bakah Makapura, dan ini banyak sekali bukunya Ustaz ya, mungkin tidak saya sebutkan satu-satu nih. Mungkin ada 10 atau 11 buku yang sudah Ustaz tulis ya. Kemudian ya mungkin itu ya riwayatkan dari Ustaz. Dan karena waktu sudah jam 8 juga, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulainya Ustaz. Terima kasih kepada Allah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 1 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, para dokter, tenaga kesehatan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini mungkin pertemuan perdana bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan saya ingin membahas hadis yang disebutkan oleh moderator tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan aku telah ridha dengan Allah sebagai Tuhan dan aku telah ridha dengan Islam sebagai agama, dan aku telah ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka wajib untuknya masuk ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan, oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, hadis ini juga hadis yang sahih dengan lafal yang lain yang juga sangat menarik, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, man radhiyallaha rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد kemudian أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفعها بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء قال وما هي يا رسول الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha dengan Allah sebagai Tuhan dan dengan Islam sebagai agama, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka wajib baginya surga. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun heran, kemudian beliau minta diulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan yang lainnya apabila dikerjakan akan mengangkat
derajat seorang hamba sebanyak 100 derajat di dalam surga. Di setiap derajat tingkatannya maka antara langit dan bumi jaraknya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, amalan apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat sampai 100 tingkatan, 100 derajat di antara satu derajat dengan satu derajat antara langit dan bumi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, mungkin bisa diambil sebuah kesimpulan kenapa orang-orang terdahulu mengajari para muridnya sebelum belajar mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasula, adalah salah satu sebabnya ini menunjukkan bahwasanya mereka mencita-citakan surga di dalam kehidupannya. Karena amalan orang yang masuk surga adalah orang yang sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik, ahibati hafizakumullah taala, adapun tema dari tema kita pada kesempatan kali ini adalah urgensi menuntut ilmu agama. Urgensi, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maksud dari urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Keharusan yang mendesak menuntut ilmu, dan bukan sembarang ilmu, yaitu ilmu agama. Nanti kita akan jelaskan kenapa menuntut ilmu agama keharusan yang sangat mendesak. Ini inti dari kajian atau kajian Islam ini. Kenapa menuntut ilmu agama keharusan yang sangat mendesak ataupun hal yang sangat penting? Ada beberapa jawaban, ada sekitar 10 jawaban. Yang pertama, karena ilmu agama adalah pokok dasar mengenal petunjuk. Seseorang tidak akan tahu petunjuk untuk menjalani hidup dengan hidup yang baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu agama. Seperti saya beri contoh, seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan jalan di jalan yang benar, kemudian selalu berjalan di jalan yang benar. Karena rukun istiqamah ada 2. Yang pertama, berjalan di jalan yang benar, kemudian selalu berjalan di jalan yang benar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itulah rukun yang pertama, yaitu berjalan di jalan yang benar. Tidak akan mungkin istiqamah kalau jalannya salah. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itulah rukun yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar. Maka seseorang akan istiqamah ketika dia berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Itulah 2 rukun istiqamah. Dua-duanya ini diperlukan ilmu sebagai dasarnya. Nah, ini contoh ya, mengapa menuntut ilmu agama adalah keharusan.
dan hal yang sangat penting. Keharusan dan hal yang sangat penting. Karena ilmu agama adalah pokok dasar petunjuk. Seseorang akan benar hidupnya di jalan Allah dengan ilmu agama. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Bagaimana petunjuk Allah diketahui? Dengan ilmu agama. Ahli tafsir di generasi sahabat, bukan sembarang orang, yang langsung belajar dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abbas. Gelarnya Turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, dan gelarnya juga Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Beliau ketika menafsiri ayat ini, surat Thaha ayat 1, 2, 3, beliau mengatakan, Dhaminallah, Allah telah menjamin, anna manittaba'a hudahu lan yadhilla fid dunya wa lan yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin siapa yang mengikuti petunjuknya maka dia tidak akan pernah sesat di dunia, tidak akan pernah sengsara di akhirat. Nah, sumber dari petunjuk Allah adalah ilmu agama. Di sini mengapa urgensi menuntut ilmu agama. Suatu keharusan, ya, keharusan yang mendesak menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama sumber pokok dasar petunjuk yang apabila kita mengikuti petunjuk tersebut maka niscaya kita tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Itu poin pertama. Kenapa menuntut ilmu agama hal yang sangat mendesak dan hal yang sangat penting. Yang kedua, ilmu agama adalah pokok seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, saya dan Bapak Ibu para dokter sekalian, tenaga kesehatan sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah tujuannya cuma satu, yaitu menegakkan ibadah hanya kepada Allah yang disebut dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, beribadahku kepadaku. Apa arti ibadah? Ibadah dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang umum, mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Itu ibadah. Baik yang praktis seperti ada sholatnya, ada prakteknya, zakat, puasa, haji, umroh, ada prakteknya, atau non praktis seperti berbakti kepada orang tua, seperti menolong orang, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Maka ibadah ini kita diciptakan oleh Allah dan jin diciptakan oleh Allah untuknya. Kita untuk beribadah, supaya beribadah kepada. Ibadah tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsiri ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Muhammad ayat 19, beliau mengatakan
di dalam ayat ini bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dengan ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosa-dosa. Surat Muhammad ayat 19. Semua ibadah tidak akan bisa kita kerjakan kecuali berdasarkan ilmu agama. Para ulama mempunyai kaidah di dalam metodologi beragama. Penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah seenak diri kita, meskipun niatnya super duper ikhlas, 100% ikhlas hanya karena Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Untuk apa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai role model, sebagai suri tauladan, terutama dalam perihal mengabdikan diri kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang ingin berharap bertemu Allah dan juga mendapatkan pahala di akhirat dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ada isyarat dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini bahwasanya Rasulullah SAW suri tauladan. Jika ingin masuk surga, jadikan Rasul SAW sebagai suri tauladan. Jika ingin berzikir, jadikan Rasul SAW sebagai suri tauladan. Ini dalil atas metodologi yang disebutkan oleh para ulama tadi. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Surat Ahzab ayat 21 tadi yang saya sebutkan dalilnya. Lihat dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Lihat, kita tugasnya sebagai hamba Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengikutan tidak akan maksimal tanpa mengetahui apa yang diikuti. Fattabi'uh. Itu metode hidup seorang muslim, hanya mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada inovasi, tidak ada tidak membuat yang baru, ya, tidak ada tambahan pengurangan, hanya mengikuti. Lihat lagi, itu tadi surat Al-An'am ayat 153. Lihat lagi dalil yang lain, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa keutamaan mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah. Pasti langsung dan selalu Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan langsung selalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi
urgensinya menuntut ilmu agama adalah pokok ibadah. Seseorang tidak akan bisa mengabdikan dirinya kepada Allah, menegakkan tujuan penciptaannya yaitu ibadah kepada Allah, kecuali dengan ilmu agama. Bagaimana dia mau sholat kalau seandainya dia tidak belajar sholat? Ibadah yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal yang sangat mendesak, hal yang sangat penting menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, ini menarik, yaitu urgensinya menuntut ilmu agama dilihat dari sisi bahwasanya dengan ilmu agama seorang hamba, Allah akan tahu bagaimana bisa melawan musuh abadinya selama dia hidup. Ya, selama dia hidup. Siapa musuh abadi manusia, anak Adam, keturunan Adam, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya jangan sampai menjadikan syaitan sebagai musuh, akan tetapi sebagai kawan, tapi jadikanlah syaitan selalu sebagai musuh. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, musuh yang nyata bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ini menunjukkan bahwasanya jin adalah musuh bagi manusia. Jin-jin yang kafir yang disebut dengan syaitan, yang dikepalai oleh iblis, dia adalah musuh bagi manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan bermusuhan selalu dengan iblis, syaitan, dan jin yang menyimpang. Ini sulit disebabkan beberapa sebab. Satu, karena dia adalah musuh yang harus selalu jadi musuh dan tidak boleh jadi kawan. Satu. Yang kedua, dia musuh yang tidak bisa terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kalian wahai manusia dari suatu alam yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nanti kalau ada yang bertanya, ada kok yang bisa melihat syaitan? Ada kok anak-anak indigo? Ada kok orang yang bisa melihat jin? Saya akan jawab kalau ditanyakan nanti dalam sesi pertanyaan. Tetapi ayatnya berbunyi seperti itu. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya kami menjadikan ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu dua ya. Yang pertama, syaitan akan selalu menjadi musuh, tidak pernah menjadi kawan. Makanya saya ingin cerita sedikit menyimpang. Kalau ada orang yang kesurupan jin, kemudian dia diruqyah, lalu dia mengatakan, saya mau keluar dari tubuh ini, asalkan kalian meletakkan orang ini
di gereja. Saya akan keluar di sana. Jangan pernah percaya. Ya, karena dia musuh, tidak pernah bisa jadi lawan. Jadi kawan maksud saya. Dia musuh, tidak pernah jadi kawan. Ya. Saya akan keluar dari tubuh ini. Dan saya pernah itu terjadi waktu saya meruqyah, kemudian orang tersebut mengatakan saya akan keluar asalkan diletakkan di gereja. Yang kedua, saya pernah meruqyah orang juga, dia katakan saya akan keluar asalkan kamu yang meruqyah berpaling. Tidak boleh untuk berpaling, walau berpaling. Ya, kenapa? Karena yang dia inginkan adalah kita taat kepada syaitan dan bukan taat kepada Allah. Dia pasti musuh sampai hari kiamat. Dia sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala, masalahnya tidak akan ditarik lagi janji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an akan hal itu. Bahkan 2 ayat Allah sebutkan. Surat Al-A'raf ayat 16, surat Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, dedengkotnya syaitan. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan dulu deh. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Manusia makhluk yang diciptakan dari tanah, malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya. Dari jin ini ada yang kafir. Yang kafir-kafir ini bisa disebut syaitan. Para syaitan ini diketuai oleh jin yang kafir, pemimpinnya yaitu iblis. Iblis itulah yang dikeluarkan oleh Allah dari surga. Iblis itulah yang mengganggu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Bisa membedakan sekarang ya, iblis, syaitan, dan jin. Baik. Iblis berkata ketika dia sudah dikeluarkan dari api neraka, dilaknat oleh Allah, ya, dia berjanji kepada Allah. Kata iblis, karena engkau ya Allah telah menghukum saya sesat, saya akan benar-benar menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ini janji iblis. Dan itu dalam surat Al-A'raf ayat 16. Dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti kita punya musuh nih selama hidup, namanya iblis dan para pengikutnya, yaitu syaitan dan jin-jin yang kafir. Musuh yang harus selalu menjadi musuh, tidak boleh jadi teman. Musuh yang tidak bisa kelihatan. Ya. Nah, hanya dengan ilmu agama kita bisa melawannya. Saya beri contoh. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk manusia mengambil harta zakat, yaitu kurma. Ditangkap oleh Abu Hurairah 3 malam berturut-turut. Lalu malam ketiga mau dibawa kepada Rasulullah SAW. Iblis ini atau syaitan ini memberikan amalan, yaitu apabila seseorang ingin tidur, maka hendaklah dia membaca ayat kursi. Ayat kursi. Apa yang terjadi? La yazalu 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Masih saja ada malaikat penjaga pada malam itu, dan tidak ada satu setan pun yang bisa mendekatimu
dengan membaca ayat kursi. Bukankah ini ilmu yang bisa menahan keburukan syaitan? Itu kalau syaitannya mengganggu secara fisik. Lalu bagaimana syaitannya mengganggu dengan trik-trik yang dia lakukan? Seperti tadi yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Dia mengatakan, kemudian aku akan benar-benar datangi manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tafsiran dari muka adalah bahwa iblis akan melupakan manusia tentang akhirat. Ini ditafsiri oleh ahli tafsir, bukan sembarang ahli tafsir, ya. Tetapi tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan saya berpesan, jika ada orang yang terkenal dengan ahli tafsir tetapi tidak mengambil tafsirannya dari para sahabat, maka bisa dipastikan pasti menyimpang. Minimal kurang sempurna. Karena tafsiran para sahabat langsung belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling fasih dengan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, tidak diragukan kebenarannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, Al-A'raf ayat 17, yang dimaksud iblis syaitan akan mengganggu manusia di depan adalah manusia dilupakan tentang akhirat. Ada kehidupan setelah kematian, ada alam barzakh, ada fitnatul qabr, ada siksa, ada nikmat kubur, ada hari kebangkitan, ada terus sampai kepada surga dan neraka. Dilupakan dia tentang itu. Itu gangguan iblis. Tidak akan bisa kita melawannya kecuali dengan ilmu agama. Ya, kecuali dengan ilmu agama. Nanti saya akan sebutkan apa dalilnya kecuali dengan ilmu agama. Kemudian dari belakang, bagaimana, apa maksudnya iblis mengganggu dari belakang? Yaitu diindahkan kepadanya dunia. Diindahkan kepadanya dunia. Kemudian yang ketiga dari kanan. Apa maksudnya? Dia mengganggu dari kanan, yaitu usyabbihu lahum asyubh, diberikan kepada manusia tersebut syubhat. Ya. Kemudian diganggu dari kiri, diindahkan kepadanya ma'asi, maksiat. Itu maksudnya. Ini semua gangguan depan, belakang, kanan, kiri, tidak bisa kita melawan iblis kecuali dengan ilmu agama. Ya, kecuali dengan ilmu agama. Saya beri contoh tadi yang saya sebutkan dalilnya tadi. Kata iblis kan di dalam surat Al-Hijr ayat 39, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali siapa yang bisa melawannya? Hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Berarti di sini belajar ilmu ikhlas agar bisa melawan syaitan dan iblis. Itu menunjukkan bahwasanya urgensi menuntut ilmu agama adalah yang ketiga, yaitu bisa melawan musuh abadi yang harus selalu jadi musuh, tidak boleh jadi kawan, yang tidak bisa kelihatan dan mempunyai banyak trik. Ngomong-ngomong, yang di hadapan saya sekarang ini para dokter, tenaga kesehatan yang mungkin ada yang prakteknya sudah puluhan tahun, ada yang mungkin 5 tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Itu saja sudah dianggap sebagai spesialis. Bagaimana iblis yang mengganggu dari mulai zaman Adam sampai detik ini. Belum lagi Rasulullah SAW menyatakan, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ini perlu ilmu agama. Di situ letaknya urgensinya
menuntut ilmu agama. Yang keempat, urgensinya menuntut ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ilmu dan para orang-orang yang berilmu. Bukti sukanya Allah terhadap ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta tambahan apapun kecuali dari ilmu agama. Tidak harta, tidak tahta, tidak jabatan, tidak wanita. Hanya ilmu agama yang diperintahkan untuk minta tambahan. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini bukti Allah menyukai ilmu. Bukti Allah menyukai para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini menunjukkan Allah mencintai para ulama. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai para ulama, dan ini menunjukkan urgensinya menuntut ilmu agama karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah di dalam ilmu agama dan kepada para ulama adalah kecintaan yang khusus. Ya, kecintaan yang khusus, bukan kecintaan yang umum, tetapi kecintaan yang khusus yang bermakna Allah akan menolong, Allah akan memberi petunjuk, Allah akan membela orang tersebut. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai para ulama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Yang artinya surat Ali Imran ayat 18, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Lihat di situ, ya, lihat di situ. Kesaksian Allah digandeng dengan kesaksian para malaikat dan kesaksian orang berilmu. Di dalam ilmu usulul fiqh ini namanya dalalatul iqtiran. Pendalilan dengan penggandengan, menjadi apabila yang digandengkan itu mulia, maka yang menggandenginya juga mulia. Seperti Rasulullah, Rasulnya Allah, Rasul utusan, ketika digandengkan dengan lafal yang mulia, Allah menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Bait rumah Allah, lafal yang mulia, ketika digandengkan menjadi rumah yang mulia, yaitu rumahnya Allah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Begitulah yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Ketika persaksian Allah digandengkan dengan persaksian malaikat, dan persaksian Allah dan para malaikat digandengkan dengan persaksian orang-orang berilmu, itu menunjukkan cintanya Allah terhadap orang-orang yang berilmu. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Itu yang keempat, urgensinya menuntut ilmu agama karena akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dan ini sangat luar biasa, bahwa ilmu agama akan mengenalkan seorang hamba dengan Tuhannya yang paling berhak untuk diibadahi. Dia tidak akan terkecoh dengan kesyirikan. Ya. Bagaimanapun sakti mandraguna orang yang di hadapannya,
dia tidak akan terkecoh. Dia tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi dengan ilmu agama dia tahu Tuhan-Tuhan selain Allah yang ada di atas muka bumi ini, yang diibadahi, disembah oleh manusia-manusia, itu semua Tuhan tidak berhak disembah. Hanya Allah yang paling berhak disembah, diibadahi. Dengan apa kita mengetahui itu? Dengan ilmu agama. Kalau Bapak Ibu para dokter sekarang, tenaga kesehatan, ditanya, kamu kan orang Islam, yang kamu sembahkan Allah. Bismillah. Apa bukti Allah itu Tuhan? Pertanyaan paling mendasar. Apa bukti bahwa Allah itu Tuhan yang paling berhak diibadahi? Kamu sholat hanya boleh kepadanya, puasa karena memenuhi perintahnya, zakat karena memenuhi perintahnya, haji karena memenuhi panggilannya, berdoa hanya kepadanya, isti'anah minta tolong hanya kepadanya, isti'adah minta perlindungan hanya kepadanya, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepadanya, tidak kepada orang-orang mati. Beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah itu Tuhan yang paling berhak diibadahi? Kenapa sapi tidak berhak untuk diibadahi? Kenapa Yesus tidak berhak untuk diibadahi? Kenapa salib tidak berhak untuk diibadahi? Kenapa patung Buddha tidak berhak untuk diibadahi? Apa buktimu? Ini tidak bisa dijawab kecuali dengan ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah. Karena saya sudah menyebutkan sebuah pertanyaan, maka saya harus menjawab. Nanti yang tidak bisa menjawab nanti akan menjadi kebingungan, ya. Jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa bukti Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang paling berhak diibadahi adalah satu, karena hanya Allah yang berkuasa mencipta, mengatur. 3 sumber kekuasaan. Yang pertama al-mulk, kekuasaan. Yang kedua al-khalq, penciptaan. Yang ketiga at-tadbir, yaitu pengaturan. Tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Lihat, saya akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 191-192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu apapun? Ya, tidak dapat mencipta sesuatu apapun. Dan bahkan Tuhan-Tuhan itu adalah makhluk ciptaan. Satu. Yang kedua, dan Tuhan-Tuhan itu tidak bisa memberikan pertolongan bahkan kepada diri mereka sendiri. Berarti 2 sudah. Sembahan selain Allah tidak mencipta, bahkan mereka makhluk ciptaan. Yang kedua, sembahan selain Allah tidak bisa menolong, memberikan pertolongan bahkan terhadap diri mereka sendiri. Itu 2. Kenapa sembahan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi?
Tidak boleh kita berdoa kepadanya, minta tolong, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, kemudian isti'adzah, minta perlindungan, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mencipta, mereka tidak memberikan pertolongan. Yang ketiga, mereka tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan Tuhan-Tuhan yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. Setipis kulit ari yang dimaksud bagaimana? Ini perhatikan. Ya, ini perhatikan, ini saya gambar ya. Nah ini yang namanya qitmir yang disebutkan dalam surat Fatir tadi, afwan. Yaitu nih, tangan saya ini. Ada kurma, pada biji kurma ada kulit yang menutupi biji kurma. Itu namanya qitmir. Tuhan selain Allah, siapapun dia, mau malaikat paling termulia Jibril yang dituhankan oleh manusia, mau jin yang paling kuat Ifrit yang dituhankan oleh manusia, mau manusia yang dituhankan, manusia paling termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang di bawahnya, apalagi yang katanya wali-wali Allah, dan itu baru katanya, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka sudah mati. Apalagi cuma pohon, batu, besi, hewan, ya, tidak bisa memiliki apa-apa walau qitmir, walaupun setipis kulit ari. Nah, itu bukti nyata sedikit yang saya bisa menjelaskan dalam kesempatan ini kenapa sembahan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Ini bukti nyata urgensinya menuntut ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan akidah, terutama akidah yang berkaitan dengan tauhid. Tidak boleh seorang muslim meremehkan perkara akidah, terutama yang berkaitan dengan tauhid. Harus dia pelajari sedetil mungkin, dengan dalil-dalilnya, jangan sampai hanya belajar kulitnya saja. Kita ini di negara Indonesia kadang-kadang, terutama ya, kalau seandainya sekolahnya sekolah umum, ya, porsi pelajaran agama itu sangat sedikit sekali. Ini sangat-sangat disayangkan. Padahal ini adalah kunci sukses hidup seorang manusia. Nah, itu yang kelima, ya, urgensinya seorang hamba muslim menuntut ilmu agama. Kemudian ini juga penting, yang keenam, urgensinya seorang muslim menuntut ilmu agama adalah dengan ilmu agama akhirnya dia tahu bagaimana bermuamalah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan diridhoi oleh Allah, dan kemudian mendatangkan cinta terhadap orang yang kita berinteraksi dengannya. Ya, seorang yang berilmu agama dia akan tahu bagaimana tata cara berbicara dengan orang, bagaimana tata cara bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan hewan, bergaul dengan alam sekitarnya, bergaul dengan istri atau suami, bergaul dengan anaknya ketika masih kecil, bagaimana dia gauli, ketika dia sudah dewasa, sudah balik, bagaimana dia gauli. Itu semua tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita lalui dengan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, kecuali dengan ilmu agama. Ya, bagaimana seorang bergaul antara suami istri, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana seorang bergaul dengan orang tuanya, bagaimana seorang bergaul dengan tetangganya, bagaimana bergaul antara rakyat dengan pemerintah. Bagaimana terjadi jual beli yang benar, tidak mendatangkan riba, tidak mendatangkan kezaliman, tidak mendatangkan kemudaratan antara penjual dan pembeli. Ya. Bagaimana terjadi akad nikah yang benar, bukan zina. Itu semua kita tidak bisa lakukan kecuali berdasarkan ilmu agama. Makanya benar-benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar sekali ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pasti Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kebaikan di sini umum, duniawi dan ukhrawi. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka pasti dipahamkan oleh Allah tentang agama kepadanya. Maka perhatikan, para dokter sekalian, Bapak Ibu tenaga kesehatan, ya, jika Anda sehari-harinya sibuk dengan ilmu agama, maka berbahagialah, bersyukurlah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang terakhir, sudah berapa tadi? Yang ketujuh atau yang keberapa ya? Yang terakhir, yaitu urgensinya. Ini yang terakhir, bukan yang paling akhir ya. Saya akan masuk kepada poin yang lain masalahnya, yaitu seseorang, ini perkara penting. Seseorang akan besar pahalanya jika beramal di atas ilmu agama. Dia bisa membedakan mana yang besar pahalanya dengan mana yang pahalanya, mana yang amalan besar, sangat besar pahalanya dengan amalan yang berpahala. Seperti dalam sedekah misalkan, Rasulullah SAW pernah ditanya, dan ini pernah saya bahas, saya kupas juga, fikih bersedekah. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sebelum saya lanjutkan hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter sekalian, tenaga kesehatan, salah satu metode para sahabat, manusia-manusia yang dapat ridho Allah, dijamin surga, diampuni dosa, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, itu para sahabat. Mereka salah satu metode beragama mereka adalah kalau urusan akhirat mau yang paling perfect. Kalau urusan akhirat mau yang paling very very important. Kalau urusan dunia sekedarnya mereka. Tapi kalau urusan akhirat, sering pertanyaan mereka seperti itu. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai, paling tinggi derajatnya? Maka semestinya jika kita ingin seperti mereka, diridhoi oleh Allah, dijamin surga, diampuni dosa, manusia terbaik, ya, maka contohlah gaya hidup mereka, gaya beragama mereka. Kalau urusan akhirat mau yang paling terbaik, itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu agama. Ini ahibati. Saya beri contoh, ya, tentang sedekah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamu ajran alladhi anfaqtahu al ahli." Satu dinar yang kamu jalankan, sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah. 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya. 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada anak istrimu. Lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan kepada anak istrimu. Kemudian setelahnya rahim-rahimnya.
Sebagian orang kalau sudah ngasih sedekah kepada orang jauh yang tidak dan bukan rahimnya, luar biasa. Tetapi kalau untuk rahimnya, rahim seseorang itu siapa sih? Ini saya nih, di atas saya bapak ibu, itu rahim saya. Di atas saya lagi kakek nenek, itu rahim saya. Di bawah saya anak, cucu, cicit, itu rahim saya. Di samping saya kakak, adik, saudara, saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak, itu rahim saya. Di bawahnya keponakan-keponakan saya, itu rahim saya. Kemudian ke atas samping itu adalah paman, bibi, saudaranya bapak, saudarinya bapak, atau saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudarinya ibu. Itu rahim saya seluruhnya. Sebagian orang tidak perhatian kepada rahimnya, tetapi perhatian kepada keluarga istrinya. Keliru. Siapa yang bisa menentukan itu? Ilmu agama. Giliran beri kepada orang lain yang bukan rahim, dia luar biasa. Tetapi giliran beri kepada kakaknya, telepon kakaknya, Kak, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata si kakak. Apa kabar deh, sudah lama enggak kita hubungan? Nih, termasuk di dalamnya menjalin hubungan, terutama di masa-masa pandemi, di rumah aja susah untuk berkunjung satu dengan yang lainnya. Maka orang yang paling harus kita hubungi rahim kita. Yang sudah saya sebutkan tadi, rahim-rahim kita. Hati-hati itu. Ya, telepon dia kakaknya, Kak, alhamdulillah Kak, ini ada kulkas, tolong ambil Kak di rumah. Alhamdulillah Dek, kita juga ingin beli kulkas tapi nggak punya duit. Alhamdulillah engkau memberi Dek. Tapi mohon maaf ya Kak, sebelum dipakai bawa ke bengkel dulu. Ya, kalau sudah kepada rahim pemberian sekedarnya. Tapi kalau kepada orang lain yang paling istimewa, ini keliru. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena minimnya ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah. Orang yang berilmu agama akan lebih banyak pahalanya dibandingkan yang tidak berilmu agama. Karena dengan amalan yang sedikit didasari ilmu agama, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang saya akan sebutkan, waktu masih ada ya, 1 jam sudah nih. Bagaimana, lanjut atau Pak Dokter, lanjut atau tidak? Ini kan kajiannya kan apa namanya, mungkin nanti kan ada tanya jawab. Ya, tanya lagi Ustaz ya, boleh ya? Tanya jawab ya? Iya, boleh. Tetapi materi saya masih ada sebenarnya. Di antaranya yang ingin saya sampaikan yaitu dalil-dalil tentang keutamaan ilmu agama. Kemudian nanti permasalahan yang sering ditanyakan Ustadz, kalau seandainya menuntut ilmu umum bagaimana? Kalau ditanyakan saya akan jawab. Ya, nanti saya akan jawab. Yang jelas kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah, ya, boleh. Ya, Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Setelah menuntut ilmu, seberapa kuatkah hukum kita mengamalkan ilmu kita? Apakah apa saja ciri-ciri ilmu yang kita miliki untuk siap diamalkan? Maksudnya supaya tidak setengah-setengah Ustaz. Jelas Ustaz? Coba diulangi. Suara saya nggak jelas Ustaz ya? Suara jelas. Tadi terputus-putus. Oh, terputus, bentar Ustaz. Ya. Ya, jadi yang pertama ini adalah setelah kita menuntut ilmu, Ustaz, bagaimana hukum kita untuk mengamalkan ilmu? Jadi kalau kita sudah menuntut ilmu, kemudian kita sudah berilmu, apa hukum bagi kita Ustaz untuk mengamalkan ilmu tersebut? Nah. Kemudian apa ya? Itu Ustaz. Ya. Kemudian apa? Kemudian apa saja ciri-ciri ilmu yang kita miliki untuk siap diamalkan Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mengamalkan ilmu yang sudah dituntut
hukumnya wajib. Mengamalkan ilmu yang sudah dituntut hukumnya wajib. Karena kalau kita berbicara hukum kan tidak lepas dari 5 hukum. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Maka ketika ditanya hukum mengamalkan ilmu yang sudah dituntut, maka hukumnya wajib. Itu satu. Wajib artinya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adabi tarikuhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Berarti ilmu yang dituntut wajib untuk diamalkan. Ya. Apapun ilmu agama yang kita sudah tuntut, yang sudah kita ketahui, wajib untuk diamalkan. Nah, nanti pengamalannya ada yang wajib setiap hari, ada yang hukumnya sunnah, tetapi apapun yang kita tuntut secara dasarnya dia wajib untuk diamalkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi fi min aina iktasaba wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak bergerak kedua telapak kaki seorang hamba dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dia gunakan untuk apa. 2, tentang ilmunya, dia amalkan pada apa. Yang ketiga, tentang hartanya, dia dapatkan dari mana dan diletakkan di mana. Yang kelima, tentang badannya, dia gunakan untuk apa. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an bahkan terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya diancam keras bagi siapa yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Besar murka Allah ketika engkau mengucapkan yang tidak kamu lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya diancam siksa. Di dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau melihat suatu kaum yang mercabik-cabik wajah mereka dan mulut-mulut mereka dari cabik-cabik begitu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Man haula?" Lalu malaikat yang membawa mengatakan, "Haula'i khutaba'u min ummatik." Lihat, mereka adalah para ahli-ahli khutbah, ahli-ahli ceramah dari umatmu. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang, zaman media sosial, adalah orang yang sering sebar kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Orang yang sering sebar pelarangan terhadap yang mungkar tetapi dia sendiri melanggar yang mungkar tersebut. Ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada manusia kebaikan, tetapi mereka lupa diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca ayat Al-Quran, mereka sudah faham ilmunya. Ya, apakah mereka tidak berpikir akan hal ini? Maka kalau ditanya, hukum mengamalkan ilmu adalah wajib. Ya, wajib. Dalam hal apapun, dalam hal ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, adab dan akhlak, maka hukumnya wajib untuk diamalkan dan tercela jika tidak diamalkan. Lalu ilmu-ilmu apa saja yang mohon maaf, mati lampu saya karena di sini hujan. Sebentar ya, saya cari. Sebentar. Sudah bernyala lagi.
Alhamdulillah. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Baik. Bisa lagi? Udah masuk Ustaz ya? Siap. Boleh, Ustaz. Mohon maaf ya tadi ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, para dokter dan tenaga kesehatan yang saya muliakan, maka ilmu apa saja yang harus diamalkan? Kalau ditanya ilmu apa saja yang harus diamalkan, maka di sini kita harus mengetahui bahwa ilmu ada yang hukumnya wajib untuk diketahui dan diamalkan, dan ada yang hukumnya fardu kifayah untuk diketahui dan diamalkan. Nah, itu harus kita pahami baik-baik ya. Ilmu ada yang hukumnya wajib untuk diketahui dan untuk diamalkan, dan ada yang hukumnya sunnah ya, fardu kifayah untuk diketahui dan diamalkan. Apa yang wajib? Yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, terutama yang baligh, tidak boleh dia bodoh atasnya, adalah perkara-perkara yang dengannya dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan ilmu akidah berkaitan dengan rukun iman. Ini wajib dia ketahui, dan dia mengetahuinya bukan hanya sekedar hafal, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Tidak menghafal seperti itu, tapi dia mendalami tentang keimanan kepada Allah. Apa sih yang dimaksud saya beriman kepada Allah? Makanya saya berpesan kepada para dokter, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, setelah mengenal urgensi menuntut ilmu agama seperti ini, saya berharap menuntut ilmunya bukan hanya potongan-potongan kajian, terutama yang mohon maaf ya, jangan sampai tersinggung, terutama yang hanya lucu-lucunya saja. Coba Bapak Ibu searching di YouTube ya, ceramah terlucu fulan, ya, ceramah paling lucu terbaru. Ini tidak mendatangkan ilmu yang mumpuni, yang benar-benar kita pelajari ilmu tersebut sebagai dasar beramal kita. Saya ingin setelah ceramah ini akan keluar para dokter penuntut ilmu yang memang dia menuntut ilmunya dari dasar, dari rukun iman, tentang Allah. Dia paham betul tentang Allah, tentang 4 ma'rifat tentang Allah. Yang pertama keberadaan Allah, yang kedua tentang kuasa Allah, yang ketiga tentang nama dan sifat-sifat Allah, yang keempat keberhakan Allah terhadap ibadah. Dia pelajari itu dengan dalil-dalilnya. Makanya saya respect pada public figure yang setelah dia mati lagi.
setelah dia berhijrah, ya, mudah-mudahan hidup lagi nih. Ini karena petir hujan, petir di sini ya. Karena kan juga kemarin mungkin mendengar di Kalimantan Selatan banjir. Tapi ala kullin sabar ya. Saya nyalakan ini apa namanya? Nah, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ya. Saya sangat berharap agar ada lampu, kan, bawakan lampu itu, senter. Agar menuntut ilmunya setelah ini naik kelas, bukan hanya sekedar potongan-potongan di Instagram, potongan-potongan 5 menitan di YouTube. Dia baik, saya tidak meragukan itu, dia baik. Akan tetapi kita ingin ada seorang dokter yang menuntut ilmu secara sistematis, ya, menuntut ilmunya secara sistematis. Kita ingin seperti itu. Bukan hanya sekedar tadi yang saya katakan, hanya sekedar 5 menitan, 1 menitan, ya, tidak. Rukun Islam dia pelajari. Setelah mempelajari rukun iman, dia pelajari rukun Islam. Ya, dengan detil. Saya respect kepada sebagian orang yang baru berhijrah, yang saya katakan tadi. Saya kenal beberapa public figure yang mereka itu setelah berhijrah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Tes. Ya, Cek. jelas Ustaz, suaranya insya Allah. Jelas ya. Jelas Ustaz. Ya. Ya. Mereka setelah berhijrah, artinya berhijrah di sini, mereka meninggalkan duniawinya, mereka akhirnya tahu apa sih saya ini, apa sih tujuan saya hidup di dunia ini. Akhirnya mereka nuntut ilmu. Dan ingat, saya ingatkan, publik figur yang sudah benar-benar mengetahui hakikat dirinya, sudahlah, tidak perlu lagi tampil-tampil, bikin channel YouTube, nggak perlu lagi. Sudah terlalu banyak waktu kita terlewatkan tanpa ilmu agama. Sekarang waktunya fokus dengan ilmu agama, ya, dengan ilmu agama, dan nuntutnya bukan hanya sekedar tadi setengah kajian, bahkan kajian-kajian tematik seperti ini. Ini bagus untuk menambah semangat, tetapi untuk yang kita inginkan adalah dokter-dokter yang keluar sebagai penuntut ilmu agama. Nah, tadi saya ingin menyinggung sedikit karena ini ditanya, ya, tentang ilmu. Perhatikan baik-baik. Ilmu yang bermanfaat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu agama. Semua dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Taib Ustaz, porsi ilmu kedokteran di mana Ustaz? Saya rugi dong kalau jadi dokter, kemudian saya tidak berpahala di dalamnya. Di mana saya dapatnya? Perhatikan baik-baik. Ilmu umum, ilmu duniawi, baik itu yang berkaitan dengan kedokteran, kemudian hitung-hitungan, kemudian pertanian, perdagangan, kemudian macam-macam ilmu-ilmu umum. Dia adalah ilmu-ilmu umum yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Maka cara berfikirnya adalah tuntutlah ilmu umum tersebut agar bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini dengan ini dia akan mendapatkan pahala. Tuntutlah ilmu umum tersebut agar dia bisa mendapatkan manfaat, agar dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Sungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ayyun nasi khair?" Manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, "Anfa'uhum." Yang paling baik dari manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi COVID-19, para tenaga kesehatan
para dokter sangat diperlukan, mereka sangat bermanfaat. Maka pada saat itu terlihat betul ilmu umumnya bermanfaat. Dari sinilah dia mendapatkan pahala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Ya Ustaz, Ya. ada gangguan lagi? Saya lancar ini. Ya, ya Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Ya, saya lancar Pak Dokter. Oh iya. Oke, saya lanjutkan lagi Ustaz ya. Jadi tadi jawaban Ustaz sebenarnya sudah mencakup beberapa pertanyaan Ustaz ya. Ya. Sudah mencakup beberapa pertanyaan. Kemudian ini mungkin saya akan acak saja Ustaz ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz nih dari Dr. Hikmat, spesialis penyakit dalam Ustaz nih dari Rumah Sakit Pondok Indah. Bertanya lagi Ustaz. Sebentar Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang cenderung lebih berat menuntut ilmu yang lebih banyak dari ilmu agama? Jadi berat sebelah Ustaz, menuntut ilmu lebih banyak dari ilmu agama. Jadi mungkin bukan ilmu agama yang lebih dituntutnya Ustaz. Mungkin pertanyaan seperti itu Ustaz. Ya. Jadi berat sebelah, agamanya mungkin lebih sedikit. Kemudian selanjutnya dia menambahkan dengan ilmu-ilmu umum. Karena kita tidak ingin semua ustadz harus jadi kiai, ya, harus jadi ulama. Lalu siapa nanti yang jadi dokter? Siapa nanti yang jadi yang merawat para ustadz, yang merawat para kiai? Siapa? Kalau seandainya bukan para tenaga kesehatan. Maka pada saat itu tidak mengapa dia lebih banyak menuntut ilmu umum dibandingkan ilmu agama, asal untuk memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Dan saya berpesan, jika porsi menuntut ilmu umum lebih banyak, maka jangan lupa diniatkan agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena disitulah letak pahalanya menuntut ilmu umum. Ya, seperti kedokteran segala macam jenisnya, dan apakah dirinya diberikan berkah oleh Allah untuk mengatur waktunya. Maka pada saat itu ketika kita sudah mendengar kajian seperti ini, urgensi menuntut ilmu agama,